Selamat pagi Ibu Rai dan Ibu Ria. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu Ana. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu Ana. Sehat, Ibu. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan praktek coaching ya. Saya sebagai observer, sedangkan Ibu Ria sebagai coach dan Ibu Rai sebagai coachee. Baiklah, sebelum kita mulai, ada beberapa rubrik penilaian yang ingin saya sampaikan, yaitu yang pertama, langkah dalam model alur Tirta, yang mencakup tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Ya, semoga semua dapat terlihat pada praktik coaching kita pagi ini. Dan kemudian yang kedua adalah kompetensi yang ingin dikembangkan. Untuk Ibu Ria, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Kompetensi apa yang ingin dikembangkan pada praktek coaching kita saat ini? Ya, baik Ibu, untuk kegiatan coaching kali ini yang ingin saya kembangkan yaitu adalah presence, yaitu saya hadir secara penuh dalam kegiatan coaching, kemudian saya menjadi pendengar yang aktif, serta saya juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Begitu, Ibu. Wah, bagus sekali ya. Jadi ketiga-tiganya ingin dikembangkan pada praktek coaching kita kali ini ya. Namun ada nggak kira-kira yang lebih spesifik yang ingin dikembangkan? Kalau hal yang spesifik, tentunya saya ingin mengajukan pertanyaan berbobot agar saya dapat menggali potensi coach saya dengan baik. Begitu, Ibu. Oke, baiklah, berarti kompetensi spesifiknya pertanyaan berbobot itu ya. Iya, Ibu. Kira-kira indikator keberhasilan dari praktek coaching hari ini apa ya, Ibu Ria? Iya, dalam kegiatan hari ini saya dapat menggali potensi dari coach tersebut sehingga coach saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi selama kegiatan coaching ini. Baik, terima kasih Ibu Ria dan Ibu Rai. Sekarang waktu saya persilakan untuk melaksanakan praktek coachingnya. Ya, baik Ibu. Ya, kita mulai langsung Bu Rai. Iya, silakan Ibu. Halo Bu Rai, selamat pagi. Selamat pagi, Bu Ria. Kok sendiri aja duduknya di sana? Ayo, ada apa ya? Aduh, sendiri tuh bengong-bengong kayak gitu. Cerita dong sama saya. Iya, ini lagi sendirian, kayak lagi mikir-mikir gitu. Wah, apa nih yang dipikirin? Kayaknya galau sekali. Boleh saya tahu? Iya, barangkali Bu Ria bisa jadi teman curhat saya ya untuk kali ini. Oke, baiklah. Silakan Bu Rai, ceritakan saja. Mudah-mudahan nanti bisa dapat solusi ya. Iya, baiklah Bu Ria. Jadi begini, beberapa hari yang lalu itu saya sempat dikunjungi pengawas Bu Ria. Nah, pengawas itu kan tiba-tiba tuh datang ke sekolah saya. Kemudian dia juga tiba-tiba banget datang ke kelas saya. Saya tanpa menyadari, tiba-tiba pengawas datang. Nah, terus saat itu saya sedang mengajar di kelas. Kemudian saya juga tidak menggunakan banyak media. Kayak LCD, PowerPoint-nya itu, kemudian sound system, gambar dan sebagainya. Kebetulan saat itu saya hanya pakai buku teks aja. Nah, kemudian Bapak pengawas memberikan saya masukan-masukan banyak sekali. Haruslah pakai media LCD, PowerPoint gitu. Kalau bisa setiap hari Bu ya, pakai gambar dan sebagainya. Nah, saat itu kebetulan saya tidak pakai itu, jadi itu merasa beban aja gitu di pikiran saya sampai sekarang Bu Ria. Wah, begitu ternyata, pantesan saja Bu Rai terlihat ya sangat murung sekali ya. Nah, itu kira-kira kejadiannya kapan ya Bu ya? Kenapa bisa sih Bu sampai dikunjungi sama pengawasnya? Jadi kejadiannya itu waktu itu hari Selasa tepat Bu, saya ada pelajaran
waktu itu IPAS di kelas, jadi saya tidak menggunakan media. Jadi kunjungan pengawas itu memang tidak diberitahukan, Bu Ria. Jadi tiba-tiba aja datang ke sekolah, berkunjung dan masuk ke kelas tanpa mau diarahkan oleh kepala sekolah gitu. Oh begitu. Oh berarti yang dikunjungi sama pengawas itu saat ibu sedang mengajar dan di saat itu pula ibu sedang tidak menggunakan media, begitu ya? Nah, Iya betul. biasanya nih Bu Rai, hari-hari sebelumnya atau hari-hari lain itu apakah Bu Rai juga tidak menggunakan media begitu saat Kalau hari mengajar atau lain bagaimana? Kalau hari lain biasanya saya pakai, tapi itu pun jarang karena apa? Di sekolah itu penggunaan LCD itu kan sedikit ya ketersediaannya, jadi kadang bergiliran pakai sama teman gitu dengan banyaknya kelas yang ada. Sound system juga seperti itu, jadi kita tidak bisa memanfaatkan LCD dan pengeras suara itu setiap hari secara pribadi di kelas, Ibu. Oh begitu, Seperti itu. berarti Ibu hanya mengandalkan buku teks saja berarti saat itu ya. Nah, Iya. kalau begitu gimana respon anak-anak Bu saat Ibu hanya mengandalkan buku teks saja tanpa ada media lain begitu? Saat itu respon anak-anak dia bisa belajar, Ibu. Kebetulan materi yang diajarkan itu semua sudah ada di teks, di buku, gambar juga ada di sana. Jadi kebetulan saat itu materinya sudah didukung oleh ketersediaan buku yang ada seperti itu. Oh begitu. Kalau misalnya pada materi lain bagaimana? Apakah ada terkendala misalkan anak-anak dengan tidak menggunakan media tersebut, misalkan mereka bosan atau bagaimana, Bu? Kalau materi lain ada, Ibu. Jadi pernah juga saya menggunakan media yang ada jika diperlukan dari suatu materi, misalnya adanya peragaan, adanya video yang harus saya berikan ke anak-anak. Nah, itu pernah saya gunakan. Mungkin penggunaannya yang jarang ya, tidak bisa setiap hari bahkan, atau seminggu itu minimal lah 2 kali Ibu saya pakainya. Oh begitu. Nah kalau misalnya menurutnya Bu Rai nih, apakah dengan menggunakan buku teks itu saja sudah cukup untuk menunjang materi pembelajaran atau bagaimana? Kalau saat itu sebenarnya sudah bisa, namun kalau saya mau memperdalam kembali materi pembelajaran untuk anak saat itu, saya bisa juga menggunakan berbagai media, Ibu, tambahannya. Cuman pada saat itu kebetulan saya tidak menggunakan apa-apa selain buku teks seperti itu. Oh begitu ya. Ya mungkin maksud dari pengawasnya itu kali ya Bu ya, diminta Ibu agar mendapatkan tambahan materi mungkin dari media yang harusnya Ibu gunakan selain hanya buku teks saja. Nah setelah Ibu mendapatkan teguran, apa yang Ibu lakukan? Iya Bu Ria, ya mungkin itu yang dimaksud pengawas ya. Iya. Setelah dapat teguran, saya berpikir keras gimana sih caranya biar kita bisa lah lebih sering lagi pakai media gitu. Makanya saya agak sering murung seperti itu. Kadang memikirkan kayak gimana sih caranya biar bisa kita setiap hari, sedangkan ada kerjaan lain juga yang harus dikerjakan, kan tidak hanya mengurus kelas aja kayak gitu. Jadi biar seimbang lah. Nah, tadi kan Bu Rai sudah menyampaikan bahwa Bu Rai akan menggunakan media tersebut. Namun, kalau dengan menggunakan media itu tentunya kita terbatas juga ya dengan waktu. Selain kita mengajar, kita juga menyiapkan media tersebut. Kira-kira apakah Bu Rai itu punya solusi untuk mendapatkan media atau menggunakan media tanpa mengganggu kesibukan-kesibukan yang lain agar waktunya itu tidak terbatas begitu? Bisa aja Bu, misalnya saya menggunakan YouTube saat itu langsung di kelas dengan alat yang ada, misalnya dengan proyektor yang sudah ada, bisa langsung searching di YouTube supaya tidak
membuat video lagi, jadi menggunakan video yang sudah ada, atau saya bisa juga mencarinya di PMM kali ya Bu ya. Jadi di sana sudah tersedia juga. Wah, bagus sekali ya Bu Raya, solusi dari permasalahannya Bu Rai. Jadi selain kita membuat media tersebut, kita juga bisa memanfaatkan yang sudah ada seperti di YouTube atau di PMM tersebut. Nah Bu Rai, kira-kira kapan ya Ibu akan mulai menggunakan media yang dari PMM itu loh Bu? Kan baru itu kita gunakan. Ya, kalau bisa sih secepatnya Ibu. Mungkin itu perlunya paket data juga nanti ya. Sudah biasa sih saya pakai paket pribadi untuk di kelas karena jaringan WiFi itu tidak terhubung sampai di kelas saya biasanya gitu. Iya sih ya. Ya, kalau begitu nanti kira-kira kan dalam menggunakan media itu kan agak ribet ya juga ya. Kita harus download. Kira-kira siapa sih yang Ibu akan libatkan dalam rencana penggunaan media tersebut? Kalau untuk mendownload itu sebenarnya saya sudah bisa lakukan sendiri Bu. Kalau mendownload ya, hanya mungkin membantu pemasangan, nanti saya bisa minta tolong sama anak-anak yang saya libatkan. Jadi supaya anak terbiasa juga untuk diaktifkan ya, tidak hanya dalam pembelajaran, jadi membantu gurunya juga gitu. Iya benar sekali ya Bu ya, supaya mereka juga ikut terlibat, supaya kita tidak ditonton saja sama mereka, kita repot masang LCD di depan. Ya bagus sekali Bu Rai atas solusinya, ide-ide dalam pembuatan, dalam menampilkan media yang digunakan gitu. Nah sekarang gimana sih perasaannya Bu Rai setelah Bu Rai mendapatkan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi saat ini? Sekarang dengan adanya Bu Ria, saya bercerita seperti ini, jadi merasa ada gimana ya, perasaan yang lebih lega. Jadi ada solusi yang yang sudah bisa saya kerjakan secepatnya Bu untuk mengatasi masalah saya. Siapa tahu nanti pengawasnya datang lagi dan saya sudah ada perubahan dilihatnya, kan banggalah gitu. Iya benar sekali ya Bu ya. Ya syukurlah kalau begitu Bu Rai sudah mendapatkan solusi, serta Bu Rai juga sudah merasa lega ya setelah kita melakukan percakapan hari ini. Ya kalau begitu ayo kita masuk ke kelas dulu, sudah mau bel rasanya ini. Ya selamat pagi Bu Rai. Terima kasih Bu Ria sudah mendengarkan cerita saya. Iya sama-sama. Baiklah, terima kasih Bu Ria, Ibu Rai, luar biasa sekali ya praktik coachingnya. Tadi saya ada sedikit yang ingin saya sampaikan berdasarkan hasil pengamatan saya. Tadi Bu Ria sudah melakukan coaching dengan alur Tirta. Bu Ria sudah menyampaikan pertanyaan yang menuju ke tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab ya. Semua alurnya sudah terlihat dari pertanyaan yang menggali kompetensi coaching yang ingin dikembangkan. Sekarang menurut Bu Ria, apakah praktek coaching Bu Ria tadi untuk mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobot sudah tercapai, berhasil seperti itu Bu Ria? Ya, terima kasih Bu Ana. Nah, menurut saya kegiatan coaching yang saya lakukan hari ini sudah tercapai hampir 90% dalam penyusunan pertanyaan berbobot, sehingga saya dapat menggali potensi melalui pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan kepada coach. Itu Bu Ana. Oke, terima kasih Bu Ria. Nah, Bu Ria, untuk kompetensi yang ingin dikembangkan lagi pada coaching selanjutnya, kira-kira Bu Ria ingin meningkatkan ke kompetensi yang mana Bu Ria? Ya, saya ingin menjadi pendengar yang aktif begitu. Jadi saya akan lebih memperhatikan percakapan atau pertanyaan, cerita-cerita yang disampaikan oleh coach saya, sehingga saya dapat menggali lebih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Begitu Ibu. Oke, baiklah, terima kasih Bu Ria, Bu Rai, sangat luar biasa sekali. Semoga
praktek coaching kita kali ini bisa bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih semuanya, selamat pagi. Selamat pagi Bu Ana dan Bu Rai. Pagi, Selamat pagi Bu Ria. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Ibu. Ya, baik Ibu-ibu. Hari ini kita akan melakukan praktik coaching. Nah, di sesi kali ini Bu Ana yang menjadi coach-nya ya. Coach Bu Ana. Saya Bu coach-nya. Ana coach-nya, kemudian Bu Rai sebagai coach-nya. Nah, untuk Bu Rai, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan sebelum kita mulai kegiatan coaching kali ini. Bu Rai, kompetensi yang mana yang ingin dikembangkan dalam kegiatan coaching kali ini? Yang ingin saya kembangkan itu Bu Ria, nanti saat coaching itu kalau bisa saya ingin mengembangkan semuanya ya dari ketiga kompetensi itu. Yang pertama ada presence, jadi saya berusaha untuk hadir penuh dalam percakapan coaching. Kemudian yang kedua mengajukan pertanyaan berbobot, dan yang ketiga aktif mendengarkan coach saya saat dia bercerita. Baiklah Bu Rai. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, yang mana yang paling ingin ditonjolkan dalam hal ini, dalam kegiatan coaching kali ini? Ya, dalam hal ini saya ingin mengembangkan pertanyaan yang berbobot. Jadi dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot itu, saya dapat menuntun coach untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang telah ia alami. Iya, baiklah Bu Rai dan Bu Ana, untuk kegiatan coaching kali ini kita bisa mulai ya. Apakah Ibu-Ibu sudah siap? Siap Ibu. Kalau gitu silahkan dimulai. Baik, selamat pagi Bu Ana. Pagi Bu Rai. Gimana nih kabarnya hari ini? Agak galau nih Bu Rai. Waduh, galau. Kenapa nih kira-kira galaunya? Saya itu galau, tiap masuk kelas itu berantakan, sampah berserakan. Aduh, pokoknya rasanya gimana gitu lihatnya. Gimana ya Bu Rai? Aduh, kalau saya tangkap itu galaunya karena keadaan kelas yang berantakan ya. Sampah berserakan seperti itu. Nah, Bu Ana, kira-kira nanti dari obrolan kita hari ini ada nggak sesuatu yang Ibu Ana inginkan gitu untuk kedepannya? Saya menginginkan ada solusi gimana sih supaya kelas itu tidak berantakan, anak-anak jadi sadar akan kebersihan lingkungan, seperti itu Bu Rai. Iya, jadi itu yang nanti akan kita bahas Bu Ana ya. Nanti, nah Bu Ana dari kejadian seperti itu ya, kelas berantakan setiap Bu Ana ke kelas. Nah kira-kira gimana sih perasaan Bu Ana saat itu? Perasaannya itu ya jengkel, pengen marah, gimana? Anak-anak itu kalau secara teori mereka sudah tahu buang sampah di tempat sampah, tapi pada prakteknya mereka harus selalu diingatkan, ayo itu sampahnya, ayo disapu, seperti itu. Jadinya kan capek kalau seperti itu. Anak-anak tidak punya kesadaran untuk kebersihan kelas. Iya, jadi di situ Bu Ana jadi setiap hari harus mengingatkan anak ya. Jadi sampahnya ingat dibuang pada tempatnya, kemudian sapu kelasnya. Nah, seperti itu. Memang sih capek ya Bu ya, setiap hari kita harus seperti itu, kayak gitu. Nah, Bu Ana, sebelumnya apakah Bu Ana pernah di kelas sebelumnya nih, bukan kelas yang sekarang, pernah nggak Bu Ana menjumpai situasi yang sama seperti ini? Kalau kelas sebelumnya sih sama aja ya, mereka itu jadinya hanya bersih-bersih kalau ada gurunya, kalau disuruh seperti itu. Saya itu pengennya anak-anak punya kesadaran, gimana sih menjaga kelas, kebersihan kelas. Jadi mereka tahu kapan harus membersihkan kelas, sadar akan kebersihan kelas, bukan hanya ketika ada guru. Mereka baru buru-buru kalau disuruh nyapu, baru nyapu, buang sampah di tempat sampah kalau ada gurunya, hanya seperti itu aja.
Iya, jadi intinya keinginan Bu Ana itu agar tumbuhnya kesadaran diri anak ya Bu Ana ya untuk menyadari menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Nah, dari kejadian yang Bu Ana alami itu, pernahkah Bu Ana memiliki usaha misalnya apa yang sudah pernah Bu Ana lakukan untuk merubah perilaku anak itu? Saya sudah pernah membuat keyakinan kelas bersama anak-anak tentang kesadaran kebersihan lingkungan itu. Terus saya juga sudah membentuk regu piket, tapi kayaknya kurang efektif. Atau mungkin saya akan mengevaluasi lagi keyakinan kelas yang sudah saya buat bersama anak-anak. Mungkin seperti itu, Bu Rai. Jadi saya akan evaluasi lagi, musyawarah lagi sama anak-anak seperti apa sih kelas yang mereka impikan. Jadi mereka benar-benar sadar dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Iya, bagus sekali Bu Ana ya sudah terpikirkan ke sana. Jadi melakukan refleksi kembali, mengevaluasi kembali tentang keyakinan kelas. Padahal keyakinan kelas itu sudah bagus ya Bu ya, dibuat bersama oleh anak, untuk anak nantinya sendiri, tapi bukan untuk anak juga ya, untuk semua warga kelas itu. Seperti itu, bagus sekali usaha Bu Ana yang sudah Ibu lakukan. Kemudian Bu Ana, kalau misalkan saya berikan skala nih, skala penilaian. Nah, kira-kira Bu Ana sendiri menilai usaha yang telah Ibu lakukan itu ada di kisaran angka berapa sih kalau seandainya 1 sampai 10? Mungkin saat ini saya baru di level 7, Bu Rai. Jadi saya belum maksimal bisa menyadarkan anak-anak untuk pentingnya kebersihan itu seperti apa. Jadi mungkin saya juga akan berkoordinasi dengan wali murid supaya anak-anak tidak hanya menjaga kebersihan saat di sekolah, jadinya kebiasaan itu juga sampai di rumah pun mereka tetap melaksanakan. Jadi ketika di sekolah diajari seperti apa, di rumah juga biar sama persepsinya. Mungkin seperti itu, Bu Rai. Iya, bagus sekali. Jadi ada tambahan Bu ya, bekerja sama dengan wali murid, benar sekali. Bagus sekali itu usaha Ibu nanti. Kemudian kalau keinginan Ibu nanti, nah harapannya itu kira-kira di posisi berapa? 10 kah? Kalau bisa mungkin 10 deh, Bu. Wah, hebat ya. Ya, semoga nanti tercapai ya Ibu ya dengan adanya praktik ini. Ya, semoga tercapai. Nah, Ibu, tadi Ibu sudah mengungkapkan, jadi Ibu ingin melakukan evaluasi kembali tentang keyakinan kelas yang telah Ibu lakukan. Mungkin akan melakukan revisi kembali bersama anak-anak ya, tentang keyakinan kelas itu, kelas seperti apa yang mereka inginkan. Kemudian yang kedua, mengajak wali murid untuk bekerja sama, melaksanakan tidak hanya di sekolah, jadi ada keberlanjutan ya Bu Ana ya, itu sangat bagus usaha yang telah Ibu lakukan. Nah, untuk merealisasikannya Ibu Ana seperti apa kira-kira nantinya? Saya mungkin berkoordinasi dengan siswa, yang pasti dengan murid-murid saya, dan yang paling utama saya akan meminta izin kepala sekolah ya, karena bagaimanapun kita harus meminta izin kepada sekolah dan yayasan juga. Kemudian juga kerjasama dengan rekan sejawat supaya kebersihan itu bukan hanya di lingkup kecil, tapi kalau bisa sih di semua lingkungan sekolah. Seperti itu, Ibu. Ya, selain koordinasi dengan kepala sekolah, ada kira-kira yang lainnya Ibu yang akan Ibu lakukan untuk merealisasikan apa yang telah Ibu pikirkan tadi? Mungkin saya akan membuat struktur organisasi kelas di mana ada bagian keamanan, kebersihan yang mereka bisa saling mengawasi dari teman mereka sendiri. Seperti itu. Ya, untuk keyakinan kelas sendiri gimana Bu Ana? Ya, mungkin saya akan mengevaluasi lagi, merefleksi bersama anak-anak bagaimana sih keyakinan kelas itu. Seperti itu sih, Bu. Iya, bagus sekali ya rencana yang akan Bu Ana lakukan ya. Nah, tentunya dari semua rencana tadi ada yang satu pasti Ibu akan prioritaskan. Nah, kira-kira yang mana itu Bu Ana? Kerjasama antara warga kelas sih, Bu. Gimana kita bersama-sama untuk menjaga kebersihan kelas supaya kelas menjadi nyaman dan bersih. Mungkin itu dulu. Iya, baik. Jadi prioritaskan satu Ibu ya, kemudian setelah itu bisa melanjutkan dengan rencana yang lainnya supaya berlangsung secara efektif nantinya ya Ibu ya. Nah kemudian Bu Ana, dari apa yang sudah kita bicarakan tadi, Bu Ana sudah mengetahui penyebab dari permasalahan yang telah Ibu yang Ibu hadapi. Kemudian
setelah menemukan sendiri bagaimana solusi dari pemecahan masalah itu. Nah, kira-kira ada nggak komitmen dalam diri Ibu yang akan Ibu lakukan untuk kedepannya? Ya, saya akan melaksanakan apa yang sudah saya rencanakan secepatnya, Ibu. Baik, secepatnya ya. Kira-kira kapan tuh cepatnya? Mulai besok. Hebat sekali, bagus sekali ya. Nah, dari rencana itu ada dukungan dari siapa aja yang Bu Ana perlukan? Tentunya dukungan dari kepala sekolah, yayasan, dan orang tua. Baik Bu. Dari siswa bagaimana Ibu perlu dukungannya? Iya, tentu saja dari siswa. Iya, betul ya. Baik, jadi sudah banyak sekali ya yang kita bicarakan Bu Ana ya dari tadi ya. Banyak sekali. Nah, kira-kira semoga apa yang kita bicarakan dalam coaching hari ini itu membawa manfaat untuk Ibu Ana ya. Terima kasih, Bu Rai. Iya, terima kasih kembali. Rasanya ini sudah selesai juga jam istirahat. Saya juga akan kembali mengajar Ibu. Iya, terima kasih Bu Rai. Saya sudah sangat lega sekali, sudah terbantu dapat solusi dari permasalahan saya. Baik, terima kasih kembali Bu Ana. Ya, baiklah Ibu-Ibu, sudah selesai kegiatan coaching kita. Nah, di sini saya ingin mengajukan kembali pertanyaan kepada Bu Rai. Nah, Bu Rai, setelah melakukan percakapan coaching tadi, bagaimana ketercapaian kompetensi yang Ibu kembangkan tadi, yang ingin Ibu kembangkan tadi? Sudah sampai berapa persen? Baik Ibu, jadi tadi dalam percakapan coaching dengan Ibu Ana itu kompetensi yang saya kembangkan itu sudah mencakup semuanya ya. Jadi saya sudah berusaha hadir penuh dengan menyimak dengan baik apa yang Bu Ana sampaikan, kemudian memberikan umpan balik, berusaha menatap lawan bicara saat percakapan coaching, kemudian mendengarkan aktif juga dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi untuk menggali sejauh mana coaching menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Iya, bagus sekali ya Bu Rai. Nah, dari sekian hal tadi, adakah yang ingin Ibu tingkatkan lagi untuk kegiatan coaching berikutnya? Baik, tentunya ada Ibu ya, pasti harus ditingkatkan. Nah, setiap orang itu memiliki masalah yang berbeda tentunya Ibu ya. Jadi di situ saya pasti harus meningkatkan untuk membuat pertanyaan yang berbobot, menyesuaikan dengan permasalahan-permasalahan yang dialami oleh coaching nantinya, itu Ibu. Iya, baiklah Bu Rai. Terima kasih atas tanggapannya. Untuk kegiatan coaching kita kali ini bisa kita akhiri. Terima kasih untuk Bu Rai dan Bu Ana. Selamat pagi. Pagi, Bu. Terima kasih Bu Ria. Selamat pagi Ibu Ana dan Ibu Ria. Selamat pagi Bu Rai. Pagi Bu Rai. Iya, gimana nih kabarnya hari ini? Baik Bu Rai. Baik Ibu. Iya, sehat ya semuanya. Iya, sehat Ibu. Sehat, luar biasa. Iya, luar biasa. Baik, Ibu Ana dan Ibu Ria, hari ini kita akan melakukan praktik coaching ya. Nah, ada salah satu nih yang akan jadi coach dan satu lagi akan jadi coaching. Untuk yang menjadi coach, siapa kira-kira Ibu? Bu Ana, Bu. Bu Ana ya. Saya yang akan jadi coach. Iya, jadi coachnya Bu Ana dan coachinya Bu Ria. Nah, sebelumnya untuk coach Ibu Ana, saya mempunyai beberapa pertanyaan nih sebelum Ibu melakukan praktik coaching bersama Bu Ria. Nah, yang pertama, dalam coaching nanti, kompetensi yang ingin Bu Ana laksanakan atau terapkan selama percakapan coaching, yang mana Ibu? Pada coaching kali ini, saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, pendengar aktif, dan pertanyaan berbobot.
Baik, jadi ketiganya Ibu ya nanti akan diterapkan secara penuh di dalam praktik coaching kali ini. Nah, kira-kira dari ketiga itu tentunya kita punya yang kita spesifikkan, kita fokuskan satu Ibu ya. Kira-kira yang mana yang akan Ibu fokuskan satu Ibu dari ketiganya? Kali ini saya ingin lebih spesifik ke pertanyaan berbobot Ibu. Baik, nah yang pertanyaan terakhir Ibu. Oh iya, lupa saya. Kenapa kira-kira kok bisa Ibu memilih yang pertanyaan berbobot nih? Saya ingin membantu coach untuk menggali potensi dirinya agar bisa mencari solusi dari permasalahannya. Iya, bagus sekali Ibu ya tujuannya. Baik, yang ketiga pertanyaan yang terakhir, apa indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang ingin Ibu peroleh, yang ingin Ibu terapkan dalam proses coaching hari ini, Ibu? Indikator dikatakan berhasil ketika coach mampu menemukan solusi dari permasalahannya. Ya, berarti bisa dikatakan nanti coach itu akan melakukan rencana aksinya, Ibu ya. Jadi rencana aksi yang ditemukan sendiri oleh si coach. Baik, bagus sekali Ibu. Nah, Bu Ana dan Ibu Ria, saya persilahkan untuk melaksanakan praktik coaching. Waktu saya persilahkan. Selamat pagi, Bu Ria. Selamat pagi, Bu Ana. Bagaimana kabar Bu Ria hari ini? Saya kabarnya baik, Bu. Tapi ya begitulah, ada sedikit ganjalan di hati saya, Bu. Oh, begitu, Ibu. Mungkin Bu Ria ingin menceritakan kepada saya permasalahan Bu Ana. Iya, saya butuh teman untuk bercerita tentang masalah yang saya hadapi. Apakah Bu Ana bersedia mendengarkan cerita saya? Oh, tentu saja bersedia, Bu Ria. Bu Ria, dari pembicaraan kita kali ini, apa sih harapan Bu Ria dari pembicaraan kita kali ini? Iya, Bu Ana. Jadi saya ingin mendapatkan sebuah solusi dari permasalahan yang saya hadapi saat ini, Bu Ana. Baiklah Bu Ria. Bu Ria mungkin bisa mulai menceritakan kegalauannya. Iya, begini Bu. Nah, jadi kemarin itu ada siswa saya yang sedikit bertengkar gitu ya Bu ya dengan temannya. Padahal mereka ini adalah siswa-siswa perempuan. Dan yang anehnya lagi, mereka ini adalah saudara sepupu. Nah, permasalahan mereka itu adalah katanya mereka rebutan teman. Jadi si anak dua ini memperebutkan satu orang. Katanya nggak boleh lah main sama teman si A. Kemudian yang lagi satu nggak memberikan juga main sama teman si B. Jadinya mereka ribut tentang permasalahan itu. Jadi saya bingung jadinya. Sudah sempat saya panggil, sudah sempat saya kasih tahu, saya nasihati, tapi tetap aja diulang. Sampai 3 kali sudah kejadiannya ini. Dan permasalahannya hanya hal-hal seperti itu saja. Jadi saya bingung harus seperti apa lagi ya yang saya lakukan agar mereka ini tidak mempermasalahkan hal-hal kecil. Begitu. Oh begitu, jadi situasi kelas yang tidak kondusif karena ada siswa Bu Ria yang berantem padahal mereka saudara, seperti itu Bu ya? Iya, itu seperti itu. Jadi saya rasa kondisi kelas saya menjadi tidak nyaman karena ada permasalahan seperti itu, Bu Ana. Nah, apa yang sudah Bu Ria lakukan untuk mengatasi dari kelas yang tidak kondusif itu? Iya, begini apa aja? Iya, jadi saat pertama kali mereka berantem itu saya sudah memanggil mereka. Kemudian saya sudah minta mereka untuk menceritakan apa sih permasalahan dari kedua belah pihak ini dan mereka sudah menyampaikan dan ternyata permasalahannya hanyalah sebatas pertemanan saja, artinya tidak boleh kamu ngambil temanku, ini loh aku mainnya sama ini, kamu mainnya sama yang lain aja. Sudah saya nasihati juga bahwa berteman itu boleh dengan siapa saja, tidak ada
larangan. Nah, mereka juga sudah berdamai, Bu, pada saat itu. Tapi kenapa keesokan harinya lagi kembali mereka mengulangi masalah itu, begitu Ibu. Dan kejadian itu tidak hanya di sekolah saja, mereka lanjut lagi di WA, begitu sampai di rumah mereka lanjut lagi lewat chat marah-marahnya. Aduh, saya pusing jadinya kok bisa sampai dibawa ke sekolah ya kejadian itu. Seperti itu. Jadi Bu Ria sudah memanggil mereka, tapi ternyata kurang efektif gitu yang dilakukan Bu Ria. Dan situasi sekolah, situasi kelas menjadi kurang kondusif. Seperti itu Bu ya. Iya, Ibu. Nah, Ibu menginginkan siswa yang seperti apa sih impian dari Ibu Ria? Anak-anak itu harusnya seperti apa situasi idealnya? Iya, sesuai dengan keyakinan yang kelas yang sudah kita sepakati, ciptakan suasana kelas yang nyaman, kemudian tertib, rukun, dan bersih, Ibu. Jadi saya inginkan mereka itu menjadi anak-anak yang tertib dan rukun, tidak ada pertengkaran seperti itu, begitu Ibu. Sehingga kelas menjadi nyaman-nyaman saja, tenang, menyenangkan, kemudian ada banyak senyum, begitu Bu. Saya tidak ingin lagi anak-anak saya menjadi anak-anak yang pemarah, sering bertengkar hanya karena hal kecil, begitu Bu. Oh, seperti itu. Nah, untuk saat ini kira-kira kelas Ibu dari range antara 1 sampai 10, kelas Ibu di situasi yang seperti apa? Iya, kalau misalnya dari rentangan 1 sampai 10 itu kelas saya itu masih berada di level 6, Ibu, karena masih meributkan hal-hal kecil, tidak hanya terjadi sekali, tapi bahkan mereka ulangi untuk yang kedua atau ketiga kalinya. Jadi masih jauh lah dari rank 10, masih hanya di rank 6 saja, Bu. Oh, begitu. Nah, Ibu Ria ingin mencapai range berapa nih untuk kelas idealnya, situasi yang ideal? Ya, untuk saat ini saya belum, kalau misalnya seperti itu saya belum bisa sih sebenarnya mencapai level 10. Ya, saya cukup di level 8 saja, Bu. Setidaknya kelas saya menjadi lebih tenang, lebih nyaman, tidak ada pertengkaran, begitu Ibu. Sehingga mereka nyaman belajarnya, anak-anak yang lain juga tidak terganggu. Seperti itu, kelas yang nyaman, yang tenang seperti itu Ibu ya. Nah, kira-kira rencana ke depan bagaimana nih Bu Ria untuk mewujudkan kelas yang ideal, yang tenang, yang nyaman seperti apa nih Bu Ria yang akan dilakukan? Iya, Ibu. Mungkin saya akan kembali menggali lagi keyakinan-keyakinan kelas yang sudah mereka sepakati. Mungkin saya akan revisi kembali, atau mungkin saya akan ingatkan mereka kembali untuk tidak hanya membaca saja keyakinan kelas yang sudah tertempel, tetapi juga untuk menjalankan apa-apa yang sudah kita sepakati di dalam kelas tersebut. Sehingga keyakinan kelas tersebut tidak hanya menjadi bacaan saja, Bu, tetapi harus mereka wujudkan butir-butir yang sudah kita sepakati bersama. Oh, berarti yang pertama Bu Ria akan merefleksi dari keyakinan kelas yang udah pernah dibuat. Kemudian ada lagi nggak rencana aksi lainnya yang ingin dilaksanakan? Kalau rencana lainnya, kalau misalkan masih mereka itu ribut, masalah hal kecil, masih bertengkar, masalah hal kecil, apalagi dengan saudara, mungkin saya akan panggil langsung orang tuanya, Bu. Siapa tahu mereka punya permasalahan yang memang bukan dari sekolah, tetapi masalah dari rumah atau masalah pribadi mereka di rumah. Mungkin saya akan panggil orang tua mereka, sehingga tidak hanya dari saya sendiri, tapi dari orang tua juga saya akan minta masukan bagaimana sebaiknya, kemudian anak-anak itu menjadi mungkin lebih malu ya kalau sudah dengan orang tuanya, sehingga harapan saya mereka tidak akan mengulangi kesalahan mereka lagi. Oh, begitu ya, bagus sekali Bu Ria rencananya. Jadi Bu Ria akan berkoordinasi dengan orang tua siswa. Selain itu, ada nggak rencana berkoordinasi dengan pihak yang di sekolah? Dengan siapa mungkin Bu Ria ingin tentunya
Kalau misalnya selain dengan orang tua, saya juga akan berkoordinasi pastinya dengan teman di sekolah ya Bu ya. Saya akan ceritakan dulu bagaimana permasalahan mereka. Kemudian saya juga perlu pendamping dari sekolah juga saat saya bertemu dengan orang tua agar saya tidak sendiri. Jadi saya mungkin akan minta bantuan dari guru pendidikan agama dan budi pekerti yang mungkin lebih tahu tentang permasalahan siswa, tentang kenakalan siswa, tentang sikap negara. Bagus sekali. Keren sekali rencana Buria. Buria, mulai kapan nih mau melaksanakan rencana aksinya? Ya, secepatnya sih Bu ya, kalau bisa besok, karena aduh saya udah pusing sendiri gitu loh Bu dengan permasalahannya mereka yang itu-itu saja. Jadi saya ingin cepat selesai permasalahan anak-anak tentang pertengkaran mereka ini, begitu ya Bu. Bagus sekali rencana dari Ibu Ria. Nah, dari rencana yang tadi sudah Ibu susun, komitmen selanjutnya bagaimana nih Bu Ria? Siapa yang akan Ibu ajak untuk bisa mengingatkan tentang komitmen yang sudah Ibu Ria rencanakan? Iya, baik Ibu. Mungkin saya akan minta bantuan rekan sejawat di sekolah untuk mengingatkan, kalau aku lupa misalnya, tolong ya bantu ingetin. Kemudian saya juga akan menempel keyakinan kelas tersebut di sekolah, dan saya akan mengajak siswa setiap pagi untuk membaca kembali dan mengingat kembali keyakinan kelas yang sudah kita buat. Kemudian saya juga akan merefleksikan kepada mereka hal-hal apa saja yang sudah kalian lakukan terkait dengan implementasi dari keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Begitu Ibu. Wah, bagus sekali. Berarti solusi dari permasalahan Buria akan mengevaluasi dan menempel keyakinan kelas serta bekerja sama dengan orang tua. Berencana untuk memanggil orang tua murid yang bermasalah. Seperti itu, Ibu ya? Iya, Ibu. Seperti itu rencana saya. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan, Buria, mengenai rencana aksinya, atau sudah cukup seperti itu? Mau dicoba dulu? Kalau menurut saya sudah cukup sih Ibu untuk solusi dari permasalahan yang saya hadapi saat ini. Saya sudah mendapatkan solusi juga dari percakapan yang sudah kita lakukan hari ini. Bagaimana perasaan Buria ketika setelah kita melakukan percakapan? Perasaan Buria bagaimana nih? Wah, saya rasanya sangat lega sekali Bu Ana setelah saya bercerita dengan Bu Ana tentang kejadian murid saya itu. Kemudian saya juga sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Bu Ana. Iya. Baiklah, Buria. Kayaknya sudah selesai nih. Ada lagi nggak mungkin yang ingin disampaikan Buria pada saya? Rasanya sudah cukup ya Bu Ana untuk saya bercerita dengan Bu Ana hari ini. Terima kasih atas arahannya sehingga saya dapat menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi hari ini. Oke, terima kasih Buria. Semoga berhasil dengan rencana aksinya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Ana. Baik, luar biasa sekali ya percakapan Bu Ana dan Buria tadi. Nah, dari praktek coaching yang telah Ibu Ana lakukan dan Ibu Ria tadi sudah mencerminkan ya alur percakapan coaching Tirta. Jadi dari tujuan sudah terlihat, kemudian identifikasi masalahnya, kemudian rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach dan tanggung jawab berupa komitmen apa yang akan diterapkan oleh coach nantinya untuk menghadapi masalah yang telah ia alami. Nah, Ibu Ana, saya ada pertanyaan nih sedikit untuk Bu Ana setelah melaksanakan praktik coaching tadi, indikator keberhasilan
yang telah Bu Ane capai dalam coaching tadi? Nah, apa kira-kira Bu Ane? Ya, tadi saya ingin mengembangkan kompetensi yang membuat pertanyaan berbobot. Indikator sudah tercapai karena saya sudah membantu coach untuk menggali potensi dari diri coach untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Iya, betul sekali ya. Bagus, dari pengamatan saya juga sudah terlihat itu. Bagus sekali Ibu. Nah, untuk selanjutnya Bu Ana, nanti jikalau Ibu ingin melakukan coaching lagi dengan teman yang berbeda, dengan masalah yang berbeda. Nah, kira-kira kompetensi yang ingin Ibu kembangkan yang mana nih? Iya, jadi jadi kedua itu Bu ya yang akan difokuskan nanti ya, akan dikembangkan lagi untuk coaching selanjutnya. Baik, terima kasih Bu Ana. Secara garis besar praktik coaching hari ini sudah berjalan dengan sangat bagus dan luar biasa. Tepuk tangan dulu. Baik. Baik, terima kasih Bu Ana dan Bu Ria.